Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, suatu kesyukuran kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah telah melaksanakan bulan suci Ramadan ya di tahun 1445 Hijriah ya. Kita bisa bertemu kembali ya di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mempunyai harapan besar di bulan suci Ramadan ini, selalu dalam sebuah ketakwaan, selalu dalam ibadah yang istiqomah, karena di bulan suci Ramadan ini kita beribadah itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita harus selalu senantiasa konsisten beribadah. Untuk tips-tipsnya, di sini saya akan menjelaskan 3 tips bagaimana kita konsisten beribadah selama bulan suci Ramadan. Jadi diumpamakan bulan Ramadan itu laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah yang buahnya itu lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin ya. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperolehnya. Itulah Ramadan ya. Buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Maka selayaknya kita selalu senantiasa kita mendekatkan diri kita, yaitu di tempat-tempat yang banyak orang tersebut, yaitu melaksanakan ibadah untuk membuat diri kita menjadi semangat ya. Sangat disayangkan ketika pahala-pahala tersebut ya kita raih ya, istilahnya hilang seketika di bulan suci Ramadan ini. Suatu saat ia bisa naik ya, yaitu bagaimana kita menerapkan hal tersebut ya. Dan kita ketika turun, maka biasanya terjadi kita yaitu menjauh dari tempat-tempat peribadahan. Ya, jadi memasuki awal bulan ini sangatlah ya kita harus semangat ya agar istiqomah menuju 28 hari ke depan ya. Kita harus istilahnya bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah ya. Jadi biasanya identiknya di masjid-masjid ya, di musola-musola ya, di bulan suci Ramadan itu pasti ramai, banyak orang yang membaca Al-Quran, melakukan ibadah, sholat sunnah, ya, ataupun bersedekah. Ya. Jadi itu. Maka sayang begitu masuki separuh bulan Ramadan terakhir ya, ibadah kita tidak sebesar fase awal. Ya. Maka dari itu ya kita harus bisa konsisten, ya, harus istiqomah dalam melakukan ibadah, ya, atau semangat. Jadi yang pertama ini yaitu tipsnya adalah ya tidak makan terlalu kenyang ya. Jadi ketika waktu kita sahur ya, jadi jangan terlalu kenyang juga ya. Ketika kita buka puasa pun ya kita juga tidak terlalu kenyang. Jadi secukupnya aja. Meskipun bulan Ramadan ini ya kita mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba. Namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Ya, jadi itu yang terjadi biasanya. Maka itu sesuatu hal yang sangat dilarang ya. Jadi hal-hal yang berlebihan ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Nah, di sini
diartikan ya bahwasanya yaitu disebutkan jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Ya. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Ya. Dalam konteks Ramadan, maka terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya di dalam bulan suci Ramadan ini yaitu berlipat-lipat. Ya, maka sangat disayangkan. Ya. Untuk tips yang kedua, ya, kita hindari perbuatan maksiat, ya. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang membuat keimanan kita itu jadi meningkat, ya. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Nah, jadi itu. Jadi kenapa manusia itu imannya turun? Ya ini. Biasanya menyepelekan atau merasa ketika berbuat maksiat itu sesuatu hal yang lumrah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan ini terlewat begitu saja. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas pernah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil hasanati diyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fil qulubil khalqi wa inna lis sayati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qabril wal qalbi wa wahana fil badan wa taqassa fil rizqi wa ba'dahu fi qulubil khalqi. Yang artinya, sungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada dalam alam kubur, ya, dan hatinya pun gelap. Kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rizki, dan kebencian pada hati, yaitu kepada makhluk. Jadi ya jelas dikatakan bahwasanya ya kebaikan itu ya terpancar dari wajah kita, ya. Cahaya ya di dalam hati itu ya akan membuat diri kita menyebabkan lapangnya rizki, ya. Rizki itu selalu hadir. Maka dari itu ketika kita ingin melakukan ibadah, badan kita sehat, ya. Selalu juga dalam diri kita yaitu kecintaan, ya. Cinta kepada makhluk, ya, dengan hati. Jadi itu. Jadi ketika kita melakukan maksiat, ya, itu menyebabkan diri kita akan menurun, ya. Akan hilanglah semangat kita untuk beribadah. Maka harapannya di bulan suci Ramadan ini, ya, semua setan-setan, ya, semua hal-hal yang berkaitan dalam sebuah keburukan itu ya Allah ikat, ya. Maka ya selayaknya kita harus melakukan hal-hal kebaikan selama bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan selain Ramadan. Yang selanjutnya, tips yang selanjutnya itu tidak berlebihan dalam beribadah. Ya, ini pun ya sangat sekali disayangkan. Jadi segala hal yang berlebihan tidak baik sekalipun dalam hal ibadah. Jadi kalau misalkan ibadah itu selayaknya kita harus istiqomah. Jadi ketika contoh membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itu kita di hari pertama puasa, ya, kita semangat-semangatnya. Ingin menghatamkan 1 juz, ingin menghatamkan 10 juz, ya. Tapi setelahnya ternyata lelah atau jenuh. Bahasanya seperti itu. Sebaiknya itu ada yang istilahnya lebih baik itu hal yang sedikit tapi istiqomah, ya. Membaca 1 halaman, membaca 1 halaman terus dan menerus sampai istiqomah dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang nyaman. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan akhirnya memberatkan diri, ya, sehingga ya tadi merasa kapok, merasa lelah, ya. Rasulullah SAW pun bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu minal amal ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa habbas salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwimu alaihi wa in qalat wa kana idza shalla salatan dawaman alaiha. Yang artinya
lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal itu. Jadi walaupun kita sedikit mengerjakan, insya Allah itu tidak akan berpaling dari sebuah pahala atau menghitung pahala tersebut. Daripada kita ya tadi berpaling terlebih dahulu kita untuk mengerjakan. Dan sholat yang paling Nabi SAW cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya, ya, keistiqomahannya, terus menerusnya, sekalipun sedikit. Dalam beliau sudah biasa melaksanakan sholat sunnah akan melakukan dengan konsisten. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari pernah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memarahi sekelompok sahabat yang memiliki semangat ibadah berlebih sehingga dikhawatirkan membahayakan pengamalannya. Saat itu mereka ada yang bertekad menghabiskan seluruh malam untuk beribadah, berpuasa, bahkan berniat membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Nah, itu sesuatu hal yang sangat tidak baik ya. Nah, kurang baik ya. Yang selayaknya hal-hal yang tadi berlebihan itu yang mengakibatkan nanti akhirnya kapok. Maka tips-tips yang tadi itu senantiasa ya kita harus membangun konsisten ya, istiqomah. Apalagi masih di awal-awal ini biasanya semangat-semangatnya untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu ya pasti ingin itu segala macam ingin dilakukan ya. Tapi setidaknya kita harus senantiasa istiqomah sampai nanti di akhir Ramadan tetap kita melakukan ibadah tersebut sampai nanti ketemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan dan sampai seterusnya sampai akhir ayat kita menyebut. Semoga segala amal yang kita lakukan ini selalu senantiasa memberikan sebuah semangatan, menjadikan diri kita selalu memohon ridho yang Allah harapkan, yang kita harapkan buat manusia ya. Kita mengharapkan ridho Allah itu sesuatu hal yang harus patut kita minta. Karena segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan tanpa atas keridhaan yang Allah berikan pada diri kita, ya itu hampa, tidak ada artinya. Semoga di bulan suci Ramadan ini selalu senantiasa kita beribadah itu karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum ya nafsi bitaqallah. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.